Oke teman-teman, kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu saham yang menarik banget, yaitu ADES. Kita akan coba lihat lebih dalam prospek investasinya, terutama untuk beberapa tahun ke depan. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu apa sih yang bikin saham ADES ini jadi semacam teka-teki. Terus kita bongkar laporan keuangannya. Setelah itu, kita intip strategi ekspansi mereka yang unik banget. Nggak lupa, kita lihat juga gimana mereka bertarung melawan para raksasa di industrinya. Dan terakhir, kita coba proyeksikan apa yang mungkin terjadi di tahun 2026. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, teka-teki saham ADES. Nah, ini dia nih, inti masalahnya yang bikin banyak investor garuk-garuk kepala. Perusahaannya bagus, kuat, tapi kok harganya kayaknya udah di atas ya? Nah, ini dia nih jagoannya, PT Akasha Wira International, atau yang kita kenal di bursa dengan kode ADES. Buat yang belum tahu, mereka ini yang ada di balik merek air minum terkenal di Indonesia, Nestle Pure Life. Dan ini dia pertanyaan besarnya. Di satu sisi, performa mereka itu wah keren banget. Labanya tumbuh terus, konsisten. Tapi, di sisi lain, selalu ada pertanyaan, ini harganya udah kemahalan belum sih? Inilah dilema utama yang mau kita pecahin bareng-bareng. Ini peluang emas atau justru jebakan valuasi? Oke, buat jawab pertanyaan tadi, nggak ada cara lain selain kita bongkar laporan keuangannya. Kita harus lihat seberapa sehat sih perusahaan ini sebenarnya. Yuk, kita lihat angka-angkanya. Wow, coba lihat ini. Angkanya bicara sendiri kan? Baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih, naiknya tuh signifikan banget dari tahun ke tahun. Ini jelas nunjukin kalau bisnisnya nggak cuma sehat, tapi lagi lari kencang. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, ceritanya makin menarik. Profitabilitasnya lewat ROE itu di atas 23%. Gila, itu kuat banget. Artinya, duit investor diputerin jadi untung secara efisien. Margin labanya juga tebel. Dan yang paling penting, risiko utangnya kecil banget. Nah, ini dia tapinya. Valuasinya atau PBV-nya yang membandingkan harga saham sama nilai asetnya udah dianggap tinggi. Angka 0,19x ini penting banget loh. Artinya, perusahaan ini bisa dibilang jalan pakai duit sendiri, bukan ngandelin utang. Buat investor, ini artinya apa? Stabilitas. Perusahaan ini jadi jauh lebih tahan banting kalau katakanlah ada guncangan ekonomi. Oke, jadi kita udah tahu nih, keuangannya sehat, profitnya bagus. Pertanyaan selanjutnya, di pasar yang ramainya minta ampun ini, gimana cara mereka buat tumbuh lebih besar lagi? Apa rencana mereka? Nah, ini bagian yang saya suka banget. Strategi ekspansi mereka. Disinilah ADES nunjukin kalau mereka itu pintar. Pendekatannya beda banget dari pesaing-pesaingnya yang raksasa. Jadi kalau perusahaan lain mikirnya mau tumbuh, ya bangun pabrik baru. ADES ini beda. Mereka mikirnya, gimana caranya pabrik yang udah ada ini bisa kita upgrade biar hasilnya maksimal. Mereka lebih milih mengoptimalkan apa yang udah ada, bukan buang-buang duit buat sesuatu yang baru. Dan ini bukan cuma teori loh. Lihat aja contoh nyata di pabrik Cibinong tahun 2015. Mereka investasi $7 juta buat mesin baru dan hasilnya kapasitasnya langsung double. Dan yang paling penting, pendapatan mereka langsung naik 20% setahun setelahnya. Investasi cerdas, hasil nyata. Oke, sekarang kita lihat medan perangnya. Gimana sih ADES ini bertahan dan bersaing di pasar air minum kemasan Indonesia yang isinya pemain-pemain raksasa? Ini benar-benar cerita David lawan Goliat. Grafik ini nunjukin gambaran besarnya. Lihat deh, Aqua itu mendominasi banget. ADES ini posisinya sebagai penantang. Kecil, tapi lincah. Inilah kenapa strategi mereka jadi super penting. Nah, ini kuncinya. ABS itu nggak mau adu jotos langsung sama Le Minerale di pasar massal. Mereka milih jalur yang beda. Mereka pakai kekuatan brand premium Nestle buat sasar klien korporat dan pasar yang lebih atas. Plus, mereka punya bisnis lain kayak manufaktur kontrak yang bikin cash flow stabil. Beda banget sama Le Minerale yang bakar duit buat ekspansi agresif. Cerdas kan? Terus gimana? Lawan si Raja Pasar Aqua? Sama aja strateginya, jangan head to head. Ngapain perang harga sampai berdarah-darah? ADES lebih milih main di kolam sendiri, yaitu pasar premium. Di sana, marginnya lebih tebal, pelanggannya lebih loyal, dan mereka bisa jual dengan harga lebih baik, jauh lebih efisien. Oke, kita udah bedah keuangannya, strateginya, dan cara mereka bersaing. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita coba lihat ke masa depan. Apa sih yang bisa kita harapkan dari ADES di tahun 2026?
Kabar baiknya, pasar air minum kemasan ini sendiri diprediksi bakal terus tumbuh. Ini ibaratnya angin yang mendorong dari belakang buat semua pemain, termasuk Ades. Jadi kuenya makin besar, dan Ades punya kesempatan buat dapat potongan yang lebih besar juga. Jadi kalau kita rangkum, ada dua sisi mata uang di sini. Sisi positifnya, atau skenario bull-nya, jelas, brandnya kuat, profitnya tebal, pasarnya tumbuh. Tapi kita juga harus realistis. Sisi negatifnya, atau skenario bear-nya, juga ada. Persaingan makin ketat, dan risiko kenaikan harga bahan baku itu nyata. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan buat Anda sebagai investor. Apakah Ades ini sebuah permata tersembunyi yang strateginya super cerdas dan masih layak dibeli? Atau apakah semua kehebatan itu sebenarnya udah tercermin di harganya yang sekarang? Yang artinya ini bisa jadi value trap atau jebakan nilai. Nah, ini dia pertimbangan utamanya.